Selalu ada dua cara untuk manusia mendapatkan keinginannya, yaitu cara baik atau cara buruk. Cara baik memang minim resiko, namun prosesnya biasanya lebih lama sehingga tak semua orang sabar melakukannya. Sementara itu, cara buruk seringkali lebih cepat berhasil dan tak membutuhkan keahlian khusus kecuali sifat licik. Di dunia kerja, cara buruk yang kerap dilakukan orang ialah menjegal karir teman. Entah alasannya sebatas rasa tidak sukanya pada seorang teman, atau ia berusaha memenangkan kompetisi. Cara ini tidaklah patut untuk ditiru. Jangan pernah kamu tergoda untuk melakukannya karena akibat negatifnya banyak. Apa saja? Let's begin. Yang pertama, upayanya menjegal teman malah mengacaukan pekerjaan semua orang. Meski niatnya hanya menjegal karir salah satu teman, pekerjaan semua orang pasti akan kena imbasnya. Sebab salah satu cara klisenya dalam menjegal karir teman ialah dengan mempersulit terselesaikannya tugas-tugasnya. Misalnya, dengan dirinya bersikap tidak kooperatif. Padahal, suatu tugas membutuhkan persetujuan darinya. Ia abai pada fakta bahwa setiap tugas di kantor sifatnya saling berhubungan. Efek domino berupa pekerjaan yang terhambat pun terjadi. Yang kedua, stres berat saat karir teman tetap melesat. Manusia boleh berencana apa saja, namun selalu Tuhan yang menentukan. Termasuk dalam strateginya menjegal karir teman. Walaupun dia telah berusaha menyusun strategi terbaik, karir temannya boleh jadi tak terpengaruh. Atau sempat terhambat sebentar. Tetapi kemudian justru bergerak cepat menuju puncak. Ketika hal ini terjadi, orang yang bermaksud menjegal karirnya tentu terpuruk. Apalagi jika temannya malah menjadi atasannya. Karma banget nih. Yang ketiga, diabaikan teman yang sudah hafal sepak terjangnya. Teman yang bakal mengabaikannya bukan hanya yang menjadi korban siasat liciknya. Mayoritas orang di kantor pasti juga tidak menyukainya sebab sewaktu-waktu bisa saja mereka yang menjadi targetnya. Ketika teguran dan nasihat mereka agar dia menghentikan ulangnya menjegal karir teman diabaikan, lama-kelamaan mereka tak peduli lagi. Masing-masing akan meningkatkan kehati-hatian terhadapnya, sekaligus menjaga jarak dalam bergaul dengannya. Yang keempat, akhirnya tak akan mendapatkan simpati dari atasan. Keberhasilannya dalam mendapatkan simpati atasan tak mungkin bertahan untuk selamanya. Bagaimanapun seorang atasan punya jam terbang lebih tinggi. Meski tak selalu ada di kantor, ia pasti mampu mencium aroma persaingan yang tidak sehat di antara anak buahnya. Saat petunjuk mengarah padanya sebagai biang dari persaingan tidak sehat itu, atasan akan bertindak tegas demi menjaga iklim kerja kembali kondusif. Dia pasti akan berpihak pada anak buah yang jujur, berkompeten, tetapi tertindas. Yang kelima, dicibir teman karena dianggap tak berkompeten. Jangankan atasan yang telah mencium aroma persaingan tidak sehat seperti dalam poin keempat tadi. Teman-temannya saja bakal seketika memberinya cap orang dengan kompetensi rendah. Alasannya, orang dengan kompetensi tinggi dalam pekerjaan tak akan tertarik menjegal karir teman. Tanpa cara jahat seperti itu saja, karir orang yang berkompeten dengan mudahnya akan naik. Sebaliknya, orang yang memang tak berkompeten selalu merasa perlu melakukan usaha ekstra demi keinginannya tercapai. Yang keenam, gak fokus dengan tugas-tugas sendiri. Pikiran orang yang suka menjegal karir teman tak pernah tenang dan fokus. Ia selalu dikejar-kejar pertanyaan tentang strategi apa lagi yang bisa dilakukannya. Tak lupa, ia pun selalu memonitor gerak-gerik teman yang karirnya akan dijegal. Dengan kesibukan ini, bagaimana mungkin dia masih mampu memikirkan pekerjaannya sendiri? Dia tak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Dan inilah yang membuat karirnya makin jatuh sampai ke titik terendah. Untuk bisa bersaing secara sehat, diperlukan jiwa satria. Tingkatkan kompetensi diri dan jaga etos kerja supaya karir terus bergerak naik. Gak usah pakai cara licik menjegal karir teman ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.